Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah aliyul azim. Sahabat Nusantara, semoga kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang selalu meliputi kita sekalian. Sahabat Nusantara, untuk video kali ini saya akan membedah ya sehubungan dengan adanya pertanyaan di kolom komentar dari viewer ya. Pertanyaannya yaitu mengenai apa yang menjadi ciri atau tanda bahwa seseorang atau seorang manusia itu telah esa dengan keesaannya ya. Jadi pertanyaannya mungkin itu, bahwa apa tanda atau ciri bahwa manusia itu sudah mengesahkan dirinya dengan Allah yang Maha Esa. Itu pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus dan sangat mendalam ya. Kalau penasaran, jangan tinggalkan video ini, tetap stay ya. Kita bedah apa tanda-tanda orang yang yang sudah mengesahkan dirinya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut para arif billah ya, itu banyak sekali sebetulnya tanda-tanda bahwa seseorang itu hatinya telah bersama dengan Allah ya. Hatinya telah sadar kebersamaannya dengan Allah, sudah manunggal gitu ya. Kalau istilah Jawanya manunggaling kawula Gusti. Nah, menurut arif billah itu tandanya diantaranya yang pertama itu orang tersebut itu sudah tidak lagi merasa ada dirinya ya. Jadi sudah nggak ada aku, sudah nggak ada keakuan dirinya gitu ya. Kalau menurut Makrifat Tok Kenali dari Kalimantan, bahwa kita itu harus sampai tidak ada nampak diri lagi gitu, ya. Itu diantara tanda-tandanya. Nah, cirinya apa sahabat? Kita sudah tidak ngerasa lagi hebat ya. Jadi pas ada keberhasilan, kita nggak ngerasa bahwa kitalah yang berbuat, kitalah yang membuat hasil usaha itu sukses gitu ya gitu. Terus kita nggak merasa hina ketika kita gagal gitu ya. Itu diantara tanda-tandanya ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa orang tersebut istilahnya datar gitu ya, datar-datar saja? Kenapa? Karena kita semua atau orang yang demikian itu sudah sadar bahwa semuanya yang berlaku pada dirinya itu adalah af'al Allah ya. Kita ini cuman abdi atau hamba ya, hamba Gusti ya, hamba Allah. Jadi karena hamba artinya gerak dan diamnya kita itu adalah semuanya adalah gerak dan diamnya Allah yang Maha Kuasa ya. Af'al Allah atau perbuatan Allah ya. Itu contohnya gitu. Contoh orang yang memiliki tanda yang pertama itu, yaitu kalau orang itu dipuji, dia hatinya datar, nggak jadi gimana gitu ya, nggak berlebihan. Kalau dia dihina orang, hatinya juga datar gitu. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa itu semua datang daripadanya ya. Oke, itu mungkin tanda
yang pertama ya. Pertanyaan itu bagus sekali ya, karena ciri atau tanda manusia yang sudah esa dalam keesaannya itu ya, ini bukan hal yang mistis ya. Nah, ini justru sangat membumi, artinya kita bisa mengalami sebenarnya ya, kalau kita punya keinginan kuat untuk salik, untuk menempuh perjalanan itu, sebenarnya ini bisa kita alami, bisa kita jalani ya, karena ini sangat membumi. Oke. Yang kedua, ciri atau tanda orang yang sudah mengesahkan dirinya, yaitu pandangan kita ke semua makhluk ya, ke semua makhluk itu jadi satu ya. Kalau menurut tasawuf, menurut alif pilah, yaitu ada istilah suhudul kasroh fil wahdah, pandanglah yang banyak pada yang satu gitu. Jadi semua makhluk alam semesta termasuk diri kita ya, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut dan segala macamnya, kalau kita memandang dengan tauhid, maka itu satu, semuanya adalah sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Azza wa Jalla. Tuh. Tandanya orang yang sudah memiliki pandangan tersebut ya, jadi orang tersebut tidak lagi merasa benci ya kepada sesama ya, kepada semua orang itu sudah tidak ada lagi rasa benci itu ya. Bahkan sama orang yang menyakitinya pun dia nggak benci ya, yang ada dalam hatinya itu, yang ada dalam diri itu hanya ada cinta gitu. Karena apa yang dipandang oleh dirinya itu Allah saja yang ada gitu ya. Kenapa demikian? Karena kamu lihat tangan Tuhan itu ada di balik semua kejadian ya. Jadi di balik segala sesuatu, di balik segala kejadian itu, orang tersebut hanya memandang Allahnya gitu. Jadi pandangan mereka itu dalam segala sesuatu hanya memandang Allahnya gitu, bukan memandang sesuatunya gitu. Dahulukan pandang Allahnya di balik segala sesuatu. Jadi pandangannya itu bukan pandang sesuatunya kemudian Allah ngikutin, nggak begitu. Jadi pandang Allahnya dalam segala sesuatu gitu. Makanya orang yang demikian itu hatinya tenang, hatinya damai ya, karena semua yang lihatnya hanya Allah saja yang ada. Tuh. Saya kasih kisah sedikit ya, yaitu kisah sufi perempuan. Mungkin semuanya sudah pada tahu, sudah pada dengar, yaitu Sayyidah Robiah Adawiyah ya. Sahdan diceritakan bahwa rumah beliau itu kebakaran gitu. Nah, ketika mendapati rumahnya kebakaran, Sayyidah Adawiyah ini dia malah berucap alhamdulillah gitu. Orang-orang pada aneh, kenapa gitu alasannya. Nah, ternyata menurut beliau bahwa mungkin saja rumah yang terbakar itu adalah bisa membuat dirinya lelai, bisa membuat dirinya lupa gitu ya. Mungkin ya kalau istilahnya, contohlah kalau kita punya rumah, kan kadang-kadang banyak orang yang berbangga-bangga dengan bangunannya, dengan rumah megahnya gitu ya. Nah itu sehingga kita lupa kepada Allah, mungkin itu maksudnya ya. Masuk mungkin diri kita juga pernahlah kita berbangga diri habis membangun rumahnya megah gitu ya, kita ada berbangga. Nah, itu membuat kita lupa ya. Itu mungkin hikmah daripada hikayat dari sufi perempuan ya, yaitu Sayyidah Adawiyah. Contohnya
contoh realnya itu pandangan atau tanda dari orang yang sudah melihat hanya Allah saja yang ada. Itu misalnya orang yang memiliki beberapa orang anak, misalnya 3 orang anak, 4 orang anak. Contohnya saya misalnya punya 3 orang anak. Nah, karakter daripada setiap individu anak-anak saya itu berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang yang baik, penurut gitu ya, ada yang agak membangkang, mungkin ada yang nyeleneh, ada yang nakal gitu ya. Nah, saya sebagai orang tua itu melihat memperlakukan mereka itu dengan cara yang beda gitu ya. Tentunya dengan cinta ke mereka, tapi dengan cara yang beda gitu ya. Oke, itu tanda-tanda yang kedua. Tanda-tanda yang ketiga yaitu orang yang sudah bersama Allah itu, yang sudah mengesahkan dirinya bersama Allah, itu diamnya itu zikir ya. Diamnya dia menjadi zikir, geraknya dia menjadi ibadah gitu ya. Nah, tandanya apa? Tandanya orang yang demikian itu dia nggak ada lagi pemisah ya antara urusan dunia dan urusan akhirat gitu. Sudah nggak ada pemisah, apakah ini urusan dunia, ini adalah urusan akhirat gitu ya. Tuh, kenapa demikian? Karena baginya napas aja ya, napas keluar masuk napas aja itu udah izin darinya gitu. Kita bisa bernapas itu karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ya kita gerak, ya diam pun itu atas izinnya Allah, ya. Diam dan geraknya setiap manusia, setiap apapun makhluk Allah itu semuanya sebesar sebesar jaroh pun itu atas izinnya Allah. Itu tanda pandangan orang yang kesadarannya sudah bersama dengan Allah ya. Nah, saya ngopi, saya makan ya, kamu ngopi, kamu makan, kamu pergi bekerja, kamu termasuk saya ini ngonten, itu atas izin Allah ya. Nah, maka kalau kesadaran kita demikian, maka jadi ibadah gitu, jadi ibadah gitu ya. Nah, disambungkan misalnya dengan tema video kemarin yang 3 detik jadi ibadah itu ya. Kalau kita mau itu sadar nafas dulu, ambil nafas 3 detik ya. Nah, demikian ya. Nah, kemudian menurut para alif bilah ya, memperkuat yang tadi, menurut para alif bilah, alam semesta ini pun mereka memandang ini adalah masjid ya. Alam semesta yang sedemikian luas dan besarnya itu menurut para alif bilah, menurut para sufi, ini sudah masjid gitu ya. Kenapa? Karena kemanapun kita menghadap itu di situ wajah Allah gitu. Mau ke barat, mau ke timur, mau ke atas, ke bawah, kemanapun, yang ada hanya wajah Allah saja gitu ya. Demikian. Kemudian yang tanda berikutnya, yang keempat adalah mereka sudah nggak merasa takut ya, dan sudah nggak merasa merasa sedih yang berlebihan gitu. Bukan berarti nggak pernah ada takut atau sedih ya, manusiawi, ada takut, ada sedih, tapi tidak berlebihan ya. Orang yang sudah bersama dengan Allah itu rasa sedih, rasa takutnya itu tidak berlebihan gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa demikian? Karena takut itu ya, takut itu muncul karena ngerasa punya, ngerasa memiliki gitu.
Karena ada rasa memiliki, ada rasa mempunyai, ya, sehingga timbul rasa takut, takut kehilangan, gitu ya, takut miskin, takut anak enggak bisa sekolah, takut besok enggak bisa makan, dan takut-takut penuh dengan kekhawatiran, gitu ya. Nah, orang yang sudah bersama dengan Allah itu tidak demikian. Kalau mereka punya masalah, dia enggak bersedih yang berlarut, gitu kan. Karena apa? Karena orang yang sudah esa, yang hidupnya sadar bersama dengan Allah, itu dia udah dia sadar dia nggak punya apa-apa, gitu kan. Sejak awal semuanya titipan, ya. Nah, saya yakin kalian juga, saya juga sadar bahwa semua apa yang melekat pada diri kita itu, harta benda, ya, termasuk jasad ini, adalah semuanya titipan saja, gitu. Dan sebenarnya kita itu ada dalam ketidakberadaan, gitu. Adanya kita itu diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, azali Allah, gitu ya. Demikian. Nah, ini diperkuat ya dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 62, yang artinya begini: ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, ya, gitu. Jadi menurut Quran surat Yunus pun demikian, ya. Di sini yang dikatakan wali Allah itu yaitu ya ini orang-orang yang sudah kesadarannya itu bilah, gitu ya, sudah bilah gitu. Contohnya apa nih, ya? Contohnya orang yang sudah nggak merasa takut dan sedih berlebihan. Misalnya nih, kalau dompet kita hilang, apa respon kita, gitu ya? Nah, respon kita apa? Ya, orang yang sudah bersama Allah, ya udah, itu diambil oleh pemiliknya, gitu kan. Begitu. Bukan, ya Allah, ini kenapa aku ini, gitu kan, dan lain-lain lah, histeris, gitu ya, nggak seperti itu. Nah, kalau sudah miliknya mah itu pasti kembali lagi, gitu kan. Banyaklah contoh orang yang kehilangan itu kembali lagi, gitu ya. Masih ada beberapa yang bisa saya sampaikan, namun sebelumnya supaya channel ini lebih berkembang lagi, kemudian saya hanya terus bersemangat, tolong ya di like, subscribe, sama komennya, ya. Tolong di komen. Penjelasan ini adalah masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan di komen ya, nanti kita bedah lagi di video-video berikutnya. Oke. Mungkin tanda yang terakhir, sebetulnya banyak ya, saya kasih 5 contoh saja ya untuk menjawab pertanyaan dari komen saya. Kalau nggak salah itu akunnya akun Abdillah ya. Yang kelima yaitu orang yang bersama dengan Allah itu jadi cermin ya, jadi cermin yang jernih, cermin yang bening, gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, tandanya apa? Gitu. Tandanya kalau ada orang yang punya masalah, orang yang raut mukanya kusut, gitu ya, kemudian menghampiri, datang kepada kita misalnya, gitu ya. Nah, pas ketemu kita, dia tuh jadi adem, gitu, bawaannya tuh ada, kan suka ada gitu. Misalnya saya dari rumah tuh galau, banyak masalah, datanglah misalnya ke orang soleh ya, ke kiai, ke ustadz, gitu ya. Nah, lihat mukanya aja si Pak Kiainya, Pak Ustadznya belum belum bicara, belum apa, hati kita itu sudah merasa adem. Pasti diantara kalian ada yang
merasakan begitu, atau datang ke siapa sajalah gitu ya yang dianggap oleh kita itu dituakan. Itu belum, mereka belum ngomong belum apa-apa, kita udah merasa lega, udah merasa tenang ya. Itu contohnya cerminan gitu ya, cerminan dari orang tersebut gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena hatimu udah nyambung ya ke sumber tenang gitu ya. Kalau kita istilahnya mengesahkan dengan Allah, Allah itu kan sumber ketenangan, sumber kesejahteraan, sumber kesehatan, sumber segala sumber. Kalau kita nyambung, terkoneksi gitu ya, maka ya otomatis lah kita akan terbawa gitu ya gitu. Nah, sahabat Nusantara, jadi di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah mengesahkan dirinya itu lebur dengan Allah, yaitu diantaranya egonya mengecil ya, keakuannya mengecil, keakuannya mengecil, sehingga tidak nampak lagi ada diri gitu ya. Nah, tidak merasa paling suci, tidak merasa paling segalanya, tidak merasa paling kaya gitu, tidak merasa paling benar ya gitu. Kemudian yang kedua, orang yang benar-benar ya mengesahkan dirinya dengan Allah itu dia enggak menggugurkan syariah ya gitu, malah dia akan semakin ketat menjalankan ibadahnya, tidak meninggalkan sholat secara syariah, tidak meninggalkan ibadah puasa Ramadan ya, berzakat gitu. Ada kemampuan silakan berhaji ya, tetap ibadah mahdohnya itu dilaksanakan. Oke. Kemudian akhlaknya makin bagus ya, makin rendah hati, welas asihan, suka membantu dan lain-lain ya begitu. Jadi kesimpulan terakhirnya gimana? Taunya kita udah esa gitu ya. Jawabannya kalau masih nanya berarti si akunya masih ada gitu. Kalau masih nanya, masih bertanya kita itu apakah saya udah esa atau belum ya gitu dengan Allah gitu. Itu artinya kalau masih nanya itu masih ada ego, masih ada keakuannya begitu ya. Nah, sebenarnya sahabat, tugas kita itu bukan mengejar tanda atau ciri bahwa kita itu sudah esa atau belum. Sebetulnya tugas kita itu cuma satu. Apa yang menjadi tugas kita? Yaitu kita ngosongin diri dari selain Dia. Tugas kita itu hanya kita ngosongin diri kita selain Allah itu. Inilah makna kalimat tauhid la ilaha illallah ya, tiada yang nyata, hanya Allah gitu ya, hanya Allah yang ada semuanya. Artinya di sini kalau kamu ada maka Allah tidak ada, kalau kamu adakan Allah maka kamu tidak ada gitu. Jadi itulah tugas kita itu, kita mengosongkan diri kita, hanya Allah aja yang ada. Demikian para sahabat sekalian, sebetulnya kalau kita bedah itu masih banyak tanda-tanda ciri kalau kita mau ungkap, tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama ya gitu. Kita bertanya-tanya apakah saya udah udah marifat atau saya udah udah esa, itu enggak bukan tujuan utama. Kalau bilang nggak penting juga enggak ya gitu. Mungkin hanya untuk sebagai indikator lah, ibaratnya itu nggak masalah gitu ya gitu. Yang penting kita harus mengosongkan diri kita, kosongkan terus gelas kita, isi hanya Allah saja yang ada. Pandanglah Allahnya pada segala sesuatu, utamakan itu pandangan Allah seperti itu ya.
Oke, itu aja. Terima kasih, semoga ada bermanfaat dan sedikit bisa menjawab pertanyaan dari saudara saya, ya, dari akun Ahmad kalau nggak salah. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Terima kasih.